Antara pelajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atau kama qala Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, wa'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa, ya, dan jelas kalimatnya, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu, dain kalimatnya itu, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, gunung Uhud. Masya Allah, ya. Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa gunung Uhud itu, ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi, ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu gambarannya. Sebanyak apapun, kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah maha kaya, maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, gitu kan, dan seterusnya. Maka Mu'adz tentu mengiyakan, dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya, gitu kan. Maka beliau memulai dengan Allahumma, gitu kan. Kalau kita baca ayatnya kan kulillahumma, ya, nah, kita bisa bacakan langsung potong dari kata Allahumma, ya, berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Itu bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushafnya, ya, buka mushafnya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Al-Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya, qulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang, ya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Dah, ya. Kemudian teruskan Rahman ad-dunya, Rahman ad-dunya. Saya tulis, ya, teman-teman bisa screenshot, ya. Rahman ad-dunya wal akhirah Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma teruskan. Jadi begitu selesai yang Ali Imran 26-nya, ya, kita baca dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas, ya? Tu'ti hima, hima, kan? Man tasha' dah, wa tamna'u minhuma man tasha'. Dah? Sudah? Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma. Asalnya ya Rahman, ya Rahman ad-dunya wal akhirah, karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya utang pengen cepat dilepaskan, kan, maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya. Asalnya ya Rahman ad-dunya wal akhirah, kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma, ya kan, man tasha'. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapan-Mu. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahman ad-dunya wal akhirah, ya Allah
yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasya, engkau memberi siapapun baik di langit ataupun di bumi kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasya, engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, ya kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakan hati, di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balaghahnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayangkan engkau, yang paling punya kan engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan engkau, yang memiliki kebaikan kan engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan engkau, yang punya solusi semuanya engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku, ya, dan dengan rahmatku aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwa. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan gak bisa, ini gak mungkin, ini gak mau, itu tidak. Maka aku mohon kepada yang paling sayang kepadaku. Kalau kepada yang paling sayang saya belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau terturunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget kan? Di antara namanya selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaannya. Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal, ya kan? Yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan salawat. Tutup dengan salawat. Dan nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah salawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca tadi Quran surat Nuh, Ali Imran, ya istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan? Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu. Kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan, nah ini dia, kapan waktu, di pertengahan malamnya, ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Yang perbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Lalu diajarkan salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya, kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya, kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu, ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, maka Allah akan mencukupkan, bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah, itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengentasan utang piutang. Jadi kalau kita temukan, ketemulah kemudian di sana 5 bagian, yang kelimanya ditutup dengan keadaan ini kapan, yaitu waktunya tengah malam, dan ditunaikan, diawali dengan salat dulu untuk mengoneksikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bertanya kapan ini dibacakan, ya, saya ulangi, kapan ini dibacakan, yang paling pokoknya adalah di pertengahan malam, di sepertiga malam. Jadi bangun malam hari supaya ada getaran kejiwanya lebih cepat mengamalkan Quran. Surah Al-Muzammil itu surah 73 ya, di ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu
wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu bacaannya menyentuh kepada jiwa, lebih mudah mendapatkan kekhusyuan. Jadi sepertiga malam bangun, istighfar gitu kan. Ya, setelah sholat kita supaya bangun konektivitas dulu. Sholat itu kan kalau sudah bagus khusyuk, konektivitasnya tinggi. Setelah itu baru diistighfari, istighfar menjelang sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang sahar mereka banyak istighfar. Nah, kalau sudah beristighfar itu Masya Allah, nanti di Quran surah ketiga ayat 17 itu nanti akan diberikan oleh Allah 4 kekuatan yang bersanding dengan orang istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Punya kekuatan untuk sabar, punya kekuatan untuk membenarkan ajaran Quran dan mengamalkannya. Kemudian apa lagi? Qanitin, khusyuk ibadah. Orang yang biasa bangun malam istighfar di ujung malam itu lebih khusyuk ibadahnya. Nah, itu wal-munfiqin, bisa jadi rajin infak, setara itu, 4 itu bisa setara. Jadi orang yang istighfar, pemahaman pertamanya bisa setara amalnya dengan orang yang rajin infak, yang khusyuk ibadah, orang yang membenarkan isi kitab dan mengamalkan, serta orang sabar. Pemahaman berikutnya adalah mendapatkan 4 keutamaan ini, bisa rajin infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada yang diinfaki? Ya, makanya itu satu-satunya juga yang menguatkan kembali bahwa ketika bisa istighfar dipraktekkan di ujung malam, wabil asharihum yastaghfirun. Kapan istighfarnya? Setelah tahajud. Dari mana taunya? Quran surah 51 dari ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 17-nya kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kan mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya, maksudnya menghidupkan malam, rajin tahajud. Setelah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang waktu sahar, sepertiga malam ke waktu sahar, ya dekat-dekat ke fajar dia banyak istighfar. Nah, saat istighfar itulah dia dapatkan sampai hatinya khusyuk, baru bacakan ini. Ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah. Itu tulisan di sana. Wa rahimahuma tu'tihuma man tasha' wa tamna'u minhum man tasha'. Kemudian teruskan langsung ke bawah. Almini bi rahmatika an rahmati man siwak. Minta kepada Allah. Ya, setelah itu boleh sertakan kemudian bahasa-bahasa kita minta. Terus baca Al-Fatihah, tutup dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, itu dibiasakan. Nah, sampai mendapatkan kekuatan, tapi bukan berarti tidak berikhtiar. Setelah itu ikhtiar, tetap berikhtiar. Ya, bagaimana cara berikhtiarnya? Ya, itu bisa kita bekerja dengan baik. Kalau nggak ada modal sama sekali, misalnya kita berikhtiar dulu dengan amal kebaikan, datang ke masjid, berusaha rapi-rapi, gitu kan? Kemudian kita lihat ke DKM-nya, bisa mengajukan dulu permintaan, nggak usah banyak-banyak pinjamnya, pinjamlah misalnya 100.000, 200.000 atau 500.000. Kemudian setelah itu cari peluang-peluang, misalnya di majelis-majelis ilmu kan banyak orang belajar itu, ya belilah modal tertentu, beli makanan atau minuman, terus kontak ke DKM-nya, sampaikan, ya supaya nanti ada sinergi antara jamaah dengan yang dagang, bicara dengan baik-baik sehingga nanti diumumkan, ustadznya juga menyampaikan, berikan kelapangan kepada teman-teman yang sedang misalnya mencari rezeki berjualan, dapat dari situ, tambahkan lagi berdoa, bisa jadi tiba-tiba Allah berkehendak menggerakkan orang-orang tertentu yang baik dan sebagainya, ya kan? Jadi bukan datang ke ustadz untuk melunasi utangnya. Saya lihat beberapa teman-teman tuh kalau minta, saya terjebak riba gini, gimana solusinya? Mau minjam, mau minta dilunasin. Teman-teman saya itu udah tugasnya ngajar. Kalau antum tanya doa, saya jawab. Ya, kalau urusan dunia carilah gitu kan, terkait dengan dunianya. Bisa antum ke Basnas, bisa ke bagian DKM masjid, bisa ke teman-teman pengusaha yang muslim yang baik-baik. Ya. Kalau saya kan ngajar gitu. Ya, kalau ada alhamdulillah, kalau ada gitu kan. Ya, kalau yang sifatnya terkait dengan bimbingan itu lebih utama.